Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Ketua Kegiatan Ramadan SMKD Utama 1441 Hijriah beserta seluruh panitia. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru, Ustaz dan Ustazah SMK Daya Utama. Tentunya kepada seluruh ananda, anak-anakku, santriwan santriwati SMK Daya Utama yang Ibu banggakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, di mana di tengah pandemi ini kita masih menikmati nikmat sehat, sehingga kita masih tetap bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Salawat beriring salam marilah sama-sama kita hadiahkan buat junjungan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang padanya terdapat suri tauladan yang hendaknya dapat kita ikuti sampai akhir zaman nantinya. Sebagaimana hadis yang berbunyi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah adalah untuk memperbaiki budi pekerti manusia. Ananda santriwan santriwati SMK Daya Utama, mohon izin pada kegiatan Ramadan ini Ibu ingin menyampaikan beberapa dan sedikit tentang materi yang diberikan kepada Ibu oleh panitia, yaitu tentang akidah akhlak, di mana pada kesempatan ini bertemakan tentang keutamaan berbakti kepada orang tua di tengah pandemi COVID-19. Ananda santriwan santriwati SMK Daya Utama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana kita semua sesuai dengan anjuran pemerintah stay at home, sehingga tentunya kita lebih banyak di rumah. Waktu dan kesempatan kita banyak di rumah bersama dengan keluarga dan tentunya adalah orang tua tercinta kita. Maka dari itu gunakanlah kesempatan ini dengan sebanyak-banyaknya untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Lihatkanlah kepada mereka bahwa kalian itu adalah anak-anak, putra-putri yang soleh dan soleha, yang dapat membanggakan dan membahagiakan kedua orang tuamu. Dan jika salah satu atau keduanya sudah tidak ada saat ini, maka kebetulan ini adalah di bulan suci Ramadan, maka perbanyaklah doa buat mereka. Kirimkanlah doa-doa dari anak-anak yang soleh dan soleha. Ananda santriwati, santriwan dan santriwati SMK Daya Utama yang dimuliakan Allah, dahulu kala ada seorang pemuda yang tinggal bersama ibunya.
Ibunya ini merawat pemuda ini dengan sangat baik, mengajarkan sejak kecil untuk selalu berbuat kebaikan, dan mengajarkan juga senantiasa untuk selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena perhatian dan kasih sayang ibunya, pemuda ini tumbuh menjadi pemuda yang soleh dan beriman. Di suatu ketika di musim haji, pemuda ini berniat untuk berhaji dan mengajak ibunda tercintanya berhaji. Di mana saat itu ibundanya tidak bisa berjalan. Lalu selama beribadah haji tersebut, pemuda ini menggendong ibunya. Walaupun ibadah haji itu cukup berat, dia dengan ikhlas menggendong ibunya tawaf mengelilingi Ka'bah. Karena dia berharap dengan cara itu dia dapat membalas kebaikan atau membalas jasa-jasa dari ibunya. Ketika sedang melaksanakan ibadah haji tersebut, pemuda ini bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pemuda ini bertanyalah kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku berhaji bersama ibuku yang sudah tua, dan aku menggendong ibuku selama beribadah haji." Kata pemuda itu kepada Rasulullah, "Apakah aku sudah berhasil membalas jasa-jasa ibuku ya Rasulullah?" Pemuda itu sangat berharap bahwa dengan cara seperti itu dia dapat membalas jasa ibunya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan seorang anak kepada ibunya, tidak akan pernah bisa membalas kebaikan ibu pada anaknya. Begitulah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pemuda tersebut. Dan pemuda tersebut akhirnya sadar bahwa ia tidak akan pernah bisa membalas jasa ibunya. Dan sejak saat itu, ia terus-menerus merawat ibunya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ananda santriwan santriwati SMK Daya Utama yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang yang paling menyayangi kita? Siapakah orang yang ingin selalu membuat kita bahagia? Siapakah orang yang ingin selalu berkorban dan memberikan yang terbaik untuk kita? Anandaku santriwan santriwati SMK Daya Utama yang dirahmati Allah, mereka itu adalah ibu dan ayah kita. Mereka itu adalah orang tua kita yang sangat menyayangi kita, yang telah melahirkan dan menjaga kita. Karena itu, kita harus sayang dan menghormati mereka. Jangan sampai membuat mereka bersedih. Jangan sampai membuat mereka marah dan kecewa. Dan jangan sampai membuat mereka menangis karena kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffi. Fala takul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah kepada hanya selain kepada Allah. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih, dan ucapkanlah, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecilku. Al-Isra ayat 23-24. Ananda, anak-anakku santriwan dan santriwati SMK Daya Utama, jelas sudah dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengeluarkan perkataan yang tidak baik, apalagi membentak kepada keduanya. Kita harus senantiasa merendahkan diri di hadapan mereka dan mengucapkan kata-kata yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan tentunya Allah tidak menginginkan anak-anak dan tidak menyukai anak-anak yang durhaka dan menyakiti kedua orang tuanya. Karena di akhirat kelak nanti Allah akan masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ananda, anak-anakku, santriwan santriwati SMK Daya Utama, kita masih ingat bukan, sewaktu kita masih bayi, ibu dan ayah selalu merawat kita dengan baik. Ibu dan ayah bergantian menjaga kita dari bahaya. Dan jika ibu dan ayah kita kelak sudah menjadi tua dan lemah, maka kewajiban kitalah untuk merawat mereka dengan baik. Sebagaimana kita dahulunya di masa kecil dirawat oleh mereka. Ananda, anak-anakku, santriwan-santriwati SMK Daya Utama, dari apa yang sudah Ibu sampaikan di atas tadi, maka berikutnya
Apa saja sih keutamaan bagi kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Jadi kita akan bahas keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan amal yang dicintai oleh Allah. Sehingga apa saja keutamaannya, di sini akan Ibu berikan 4 keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah keutamaan yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang paling utama. Di mana berbakti kepada kedua orang tua memiliki pahala yang sangat besar. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling utama dan besar pahalanya? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, pertama, sholat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah berjuang di jalan Allah. Nah, jika kita ingin mendapatkan pahala yang besar dan keutamaan, jangan lupa untuk terus berbakti kepada ibu dan ayah. Jadi itu yang pertama ya, keutamaan dari berbakti kepada orang tua yaitu merupakan amal yang utama. Yang di dalamnya tentunya ada pahala yang besar. Keutamaan yang kedua berbakti kepada orang tua adalah ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Apakah kita ingin dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita? Kalau begitu, kita harus menyayangi dan mencintai ibu dan ayah kita. Jika ibu dan ayah kita senang dan ridho pada kita, maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan sayang dan mencintai kita. Mudah bukan anak-anak? Santriwan-santriwati SMKD Utama? Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ridho Allah tergantung kepada keridhoan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Nah, karena itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita membuat marah dan sedih kedua orang tua kita. Jika kita membuat mereka marah dan sedih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan marah dan murka kepada kita. Ibu kita memerlukan kita. Dek, bantuin ibu beliin ke warung gula. Kita bermalas-malas, malah menjawab, ih mama nyuruh-nyuruh melulu. Apakah ini gambaran seorang anak yang soleh dan soleha? Seharusnya Ananda bisa jawab dengan baik. Ya mama, sini saya bantuin. Lakukanlah hal-hal yang baik kepada kedua orang tua kita, karena mereka itu sudah banyak berkorban kepada kita. Mulai dari kita di dalam kandungan sampai kita besar saat seperti sekarang ini. Ananda, anak-anak ibu, santriwan-santriwati, berarti sudah 2 keutamaan berbakti kepada orang tua yang sudah ibu sampaikan. Sekarang ibu akan masuk kepada keutamaan dari berbakti kepada kedua orang tua yang ketiga.
Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua, insya Allah akan bantu kita ketika kita mengalami kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang 3 orang pemuda yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena amal-amal kebaikan mereka. Mau tahu ceritanya? Nah, ini dengerin ya ceritanya. Pada suatu hari, ada 3 orang pemuda yang berjalan bersama-sama. Di tengah perjalanan, tiba-tiba turun hujan yang cukup deras dan lebatnya. Agar tidak kebasahan dan tidak kehujanan, akhirnya ketiga orang ini memutuskan untuk berteduh di sebuah gua yang terletak di kaki sebuah gunung. Saat mereka sedang berteduh di sebuah gua itu, tiba-tiba saja sebuah batu besar runtuh dan menutupi pintu gua. Karena menutupi pintu gua, mereka panik dong. Nantinya nggak bisa keluar dari gua tersebut. Karena gua sudah menjadi gelap, tidak ada sinar matahari yang terlihat. Lalu mereka mencari cara bagaimana cara untuk keluar dari gua tersebut. Lama-lama mereka berpikir. Setelah berpikir cukup lama, seseorang di antara mereka lalu mengatakan sesuatu. Saat ini kita tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita berdoa sambil mengingat amal-amal terbaik yang pernah kita lakukan. Lalu mereka pun berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil mengingat amal-amal yang pernah mereka perbuat, dengan harapan agar Allah Subhanahu Wa Taala segera menghilangkan kesulitan yang mereka alami. Dan salah satu di antara mereka mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah sangat tua. Sedangkan aku mempunyai seorang istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku bekerja dengan mengembalakan kambing. Saat aku pulang ke rumah, aku selalu memerah susu dan memberikannya terlebih dahulu kepada orang tuaku sebelum aku berikan kepada orang yang lain. Suatu hari aku harus berjalan jauh untuk mencari kayu bakar dan mencari nafkah, sehingga aku pulang larut malam dan mendapati orang tuaku sudah tertidur. Tapi aku tetap memerah susu seperti yang kulakukan sebelumnya. Susu tersebut tetap kupegang, lalu aku mendatangi kedua orang tuaku yang masih tertidur pulas. Anak-anakku merengek, menangis untuk meminta susu ini, dan aku tidak memberikannya. Aku sudah bertekad untuk tidak memberikannya kepada siapapun sebelum susu yang aku perah ini berikan kepada kedua orang tuaku. Pagi harinya ketika orang tuaku bangun, aku lalu memberikan susu itu kepada keduanya. Setelah keduanya minum susu itu tersebut, barulah aku berikan susu itu kepada anak-anakku. Ya Allah, seandainya perbuatanku ini adalah perbuatan yang baik, dan aku lakukan ikhlas karena Engkau ya Allah, maka aku mohon bukakanlah pintu yang menutup gua ini. Setelah orang tersebut berdoa, tiba-tiba saja batu yang menutup gua mulai bergeser. Akhirnya mereka bisa keluar dari gua tersebut dengan selamat. Luar biasa kan? Ananda santriwan santriwati, bahwa jika kita ingin mencintai dan menyayangi kedua orang tua kita dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun akan memberikan kita pertolongan di saat kita membutuhkannya. Ananda santriwan santriwati yang dirahmati Allah,
sekarang ibu ingin masuk kepada keutamaan berbakti kepada orang tua yang keempat. Jadi ibu ulang tadi yang pertama, bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling baik dan di dalamnya terdapat pahala yang banyak. Yang kedua, berbakti kepada orang tua itu keutamaannya adalah karena ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Dan yang ketiga, dengan berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang kita alami. Dan yang keempat, yang terakhir, keutamaan dari berbakti kepada orang tua yaitu adalah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Seorang sahabat yang bernama Jahimah pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya ingin berangkat untuk berperang saat ini, dan saya ingin ke sini itu untuk meminta nasihat darimu ya Rasul." Rasulullah SAW bertanya kepada Jahimah, "Apakah kamu masih memiliki ibu?" Jahimah menjawab, "Ya, wahai Rasul." Rasulullah SAW bersabda, "Kalau begitu engkau tidak usah berangkat perang. Tetaplah tinggal bersama ibumu dan berbaktilah kepadanya. Karena sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dengan berbakti kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya yang abadi. Dan sebaliknya, jika kita durhaka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam neraka yang abadi. Na'udzubillah min dzalik. Ananda, anak-anakku, santriwan dan santriwati SMK Daya Utama yang dikasihi Allah, Ibu pernah mendengar percakapan seorang jamaah dengan ustazah saat itu, di mana salah seorang dari jamaah bertanya kepada ustaznya. Yang pertanyaannya adalah sebagai berikut. "Ya ustazah, adakah seorang anak memiliki hak untuk merajuk?" Merajuk itu mungkin marah kepada seorang ibunya. Karena mungkin dia merasa ibunya tidak adil kepada dirinya. Mungkin contohnya kakaknya merasa lebih disayang daripada dia, adiknya mungkin lebih disayang daripada dia, atau mungkin jajan kakak atau adiknya lebih banyak daripada dia. Nah, kira-kira kita boleh nggak merajuk kepada ibu kita? Punya hak nggak kita untuk merajuk kepada ibu kita yang kita merasa tidak adil terhadap dirinya? Anak-anak yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun dan apapun, ini jawaban ustazahnya, apapun yang ibu kita buat, mereka adalah tetap yang terbaik. Sehebat apapun kita, sebaik apapun kita, bagaimanapun ibu kita adalah yang paling betul. Walaupun mungkin apa yang dia bilang faktanya salah, tapi kita harus tetap mengalah, dan ibu kita adalah betul. Anak-anak yang dikasihi Allah,
Andai kita pun berjaya nantinya, bisa membuat istana buat ibu kita, bisa menghadiahkan emas untuk ibu kita, ataupun kita gendong seperti cerita ibu di awal tadi, kita gendong sepanjang ibadah haji, bertawaf mengelilingi Ka'bah menggendong ibu kita. Atau mungkin sekalipun kita meminum air rendaman kaki dari ibu kita, belum tentu dapat kita membalas jasanya yang telah mengeluarkan kita dari gelap rahim kepada terangnya dunia ini. Anak-anakku, santriwan santriwati yang dikaruniai Allah dan dikasihi Allah. Ibu adalah makhluk yang Allah muliakan. Kasih ibu tidak pernah bertalak. Atas sebab itu, kita tidak ada hak untuk merajuk atau marah kepada ibu kita. Kita tidak punya hak langsung untuk berdendam dengan mereka. Mohonlah rahmat karena kedua tangannya ada tangan keramat yang boleh mendoakan kita. Doa yang tiada hijab terus sampai kepada Allah. Kita tidak pernah tahu ketika kita sedang lelap tertidur, ketika kita sedang nyenyak tertidur, ibu kita bangun dan mendoakan kita, ya Allah, kasihanilah anak-anakku ya Allah, rahmatilah hidupnya ya Allah, bahagiakanlah dia ya Allah. Beruntunglah kita orang-orang yang masih punya ibu yang dapat doa dari ibunya. Sebab itu anak-anakku yang dikasihi Allah, yang masih punya ibu, junjunglah dia, letakkanlah dia di tempat yang paling mulia. Ananda santriwan santriwati SMK Daya Utama. Ketika Rasul ketemu dengan ibu susunya, yaitu Halimatus Sa'diyah, apa yang dia lakukan? Dia membuka serbannya. Serbannya dihamparkan dan dimintakan olehnya Halimah untuk duduk di atas serbannya itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidak pernah cemburu pada orang melainkan kepada Halimatus Sa'diyah, karena beliau dapat duduk di atas sorbannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibu susunya, itu ibu susunya Rasul. Bagaimana jika ibu kandung? Wallahu a'lam bishawab. Anak-anakku, dari apa yang sudah ibu sampaikan, mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Sejauh mana kita sudah berbakti kepada kedua orang tua kita. Selagi masih umur di kandung hayat, masih banyak kesempatan. Kita perbaiki. Kita lebih tingkatkan kualitas hubungan dan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Apalagi di tengah pandemi yang prihatin ini, kita banyak memahami mereka. Jangan tambah beban mereka. Jangan tambah lagi pikiran-pikiran mereka. Mari kita bantu mereka, meringankan pikiran mereka. Berikan perhatian yang baik,
Berikan perhatian dan ucapan yang penuh dengan kasih dan sayang untuk mengobati luka-lukaku. Ibu yakin dan percaya santriwan-santriwati SMKD Utama adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Mari kita sama-sama mendoakan kedua orang tua kita, terutama Ananda yang mungkin orang tuanya sudah mendahului. Sabar, tabah, dan doakan mereka, yaitu doa-doa dari anak-anak yang soleh dan soleha. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada kesalahan yang Ibu sampaikan selama materi ini, maka itu adalah hilafnya Ibu sebagai insan manusia. Kalaupun ada yang benar, itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujung ini izinkan Ibu berikan oleh-oleh untuk kalian semua. Mudah-mudahan dapat diresapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembutku kenang kasih-Mu Ibu, di dalam hatiku kini menanggung rindu. Kau tabur kasih seumur masa, bergetar syahdu oh di dalam nadiku. 9 bulan di dalam rahimmu, bersusah payah oh Ibu jaga diriku. Sakit dan lelah tak Kau hiraukan demi diriku, oh Ibu buah hatimu. Tiada ku mampu membalas jasamu, hanyalah doa oh di setiap waktu. Oh Ibu tak henti ku harapkan doamu, oh Ibu tak henti ku harapkan doamu, mengalir di setiap nafasku, mengalir di setiap nafasku. Ibu, Ibu, Ibu. Lembutku kenang kasih-Mu Ibu, di dalam hatiku kini menanggung rindu. Kau tabur kasih seumur masa, bergetar syahdu oh di dalam nadiku. Indah bercanda dalam hatiku kini selalu merindu. Sakit dan lelah tak Kau hiraukan demi diriku, oh Ibu buah hatimu. Tiada ku mampu membalas jasamu,
harapkan doamu, oh Ibu, tak henti. Ku harapkan doamu mengalir di setiap nafasku, mengalir di setiap nafasku. Demikianlah, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.